Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kiranya kita terus boleh ada dalam pemeliharaan karya keselamatan di tengah-tengah kehidupan ini. Bapak Ibu saudara-saudara, kita patut mengakui di dalam kehidupan ini kita punya banyak alasan untuk merasa takut. Pertama, kita punya ketakutan biologis. Apa itu? Kita takut terluka, kita takut tertimpa penyakit, kita takut tidak bisa sembuh dari penyakit, kita takut menjadi tua, kita takut tidak lagi bertenaga dan perlahan atau cepat kehilangan kesempurnaan fisik kita. Kita takut tidak punya keturunan, kita takut tidak bisa makan. Yang kedua, kita juga punya ketakutan yang disebut ketakutan psikologis. Kita takut kecewa, kita takut sedih, kita takut mengalami trauma, kita takut gagal, kita takut ditolak. Dan yang ketiga, kita juga punya ketakutan yang disebut ketakutan sosial. Kita takut ditindas, kita takut diasingkan, kita takut dicap aneh, kita takut kita dipasung dalam seluruh kegiatan kita. Kita takut dicap sebagai minoritas dan berbagai macam lain. Kita punya banyak alasan untuk takut. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana kita harus menyikapi rasa takut di dalam iman percaya kepada Kristus? Nah, dalam bacaan Alkitab kita, pemazmur mengajak kita untuk melihat bahwa sikap yang baik atas rasa takut adalah melampaui rasa takut itu. Melampaui itu berarti kita mengakui memang kita punya rasa takut, tapi kita tidak membiarkan diri kita dikendalikan oleh rasa takut itu. Melampaui rasa takut itu adalah dengan berlindung kepada Tuhan. Ialah pencipta dan pemilik sejarah kehidupan ini. Tidak ada satu jalinan sejarah kehidupan yang bisa berjalan tanpa izin Tuhan. Maka, jika kita menjadikan Tuhan sebagai sumber perlindungan dan benteng pertahanan kita, adakah kuasa yang mampu menghadapi Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa itu? Sedangkan kematian saja takluk kepadanya. Maka Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan, karena itu benar logika dari pemazmur. Jika kita menjadikan Tuhan perlindungan dan kubu pertahanan kita, kita akan aman dari dikendalikan rasa takut. Tentu bukan berarti kita tidak lagi menghadapi sakit penyakit dalam kehidupan kita. Sangat mungkin kita akan menghadapi kekecewaan, sakit hati, kegagalan. Kita juga tentu akan menghadapi banyak penolakan, bahkan penindasan di dalam kehidupan kita. Tetapi semua itu tidak akan lagi membawa kita tenggelam di dalam ketakutan, dikendalikan oleh ketakutan. Melainkan ada jaminan keselamatan dari Tuhan. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai perlindungan dan kubu pertahanan kita. Namun memang pertanyaan yang sering muncul adalah, bukankah ada banyak cerita tentang orang-orang yang beriman, tetapi ternyata tetap mengalami musibah, tetap tidak sembuh dari sakit penyakit, tetap hidup dalam kekurangan, tetap hidup dalam penindasan. Banyak orang-orang saleh menderita sakit bahkan kehilangan kerabat di tengah-tengah badai pandemi ini. Maka pertanyaannya, apa kemudian makna dari menghadapi penderitaan-penderitaan itu? Pemazmur tidak menampik bahwa realitas kehidupan ini memang penuh bahaya dan ancaman. Di dunia, kecemasan bahkan kehilangan adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri. Tetapi, jaminan keselamatan Tuhan adalah jaminan yang melampaui dunia ini, yakni jaminan keselamatan yang kekal, ada di dalam kebersamaan kasih Tuhan. Kembali dalam persekutuan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Itulah jaminan bagi kita. Maka jaminan keselamatan dari Tuhan adalah apapun bahaya dan penderitaan yang dialami orang percaya di dunia ini, itu tidak dapat memisahkan dirinya dari kasih Tuhan yang luas dan dalam. Kasih itu yang akan merangkul dan memastikan bahwa di lembah kelam sekalipun, di bawah bayang-bayang maut sekalipun, tangan Tuhan akan meraih, memegang, dan mengangkat umatnya masuk dalam lingkup karya keselamatannya. Maka dengan demikian, kita kemudian pada saat ini diajak untuk mengamini apa yang dinyatakan oleh pemazmur, yakni menjadikan Tuhan sebagai sumber perlindungan kita, tempat perteduhan kita. Dalam setiap ancaman ketakutan, jangan menyerah, tetapi datang kepada Tuhan dan bukalah hati untuk dicurahkan kuasa pengharapan yang teguh.
sehingga kita dimampukan untuk terus melangkah di tengah dunia yang penuh ancaman ini. Tetapi, jika kita telah menerima kuasa pengharapan yang teguh itu, maka bagikanlah itu kepada sesama kita. Jadilah sumber pengharapan bagi mereka di tengah dunia yang dibayang-bayangi keputusasaan. Kepada mereka yang mengeluh karena ketidakadilan dan penindasan, maka jadikan kehidupan kita kesaksian bahwa kebenaran dan keadilan Tuhan terus bekerja di dunia ini. Kepada mereka yang miskin dan terabaikan, sehingga tidak lagi mengerti apa itu kepedulian, jadilah saluran kepedulian Tuhan bagi mereka. Bagi sesama kita yang ada dalam pergumulan yang serupa, yakni ada di bawah bayang-bayang ancaman pandemi ini, dan terancam oleh sakit penyakit, kita diundang, mari beritakan berita pengharapan, bahwa Tuhan juga terus berkarya di tengah-tengah pandemi ini. Dan itu diwujudkan dengan kita terus hidup di dalam kedisiplinan protokol kesehatan, bahkan kita juga terus mengajak dan membangun kepercayaan sesama kita tentang vaksinasi, sehingga dengan demikian di dalam iman pengharapan itu kita boleh bersama-sama membangun sebuah dunia yang lebih baik di tengah-tengah ancaman pandemi ini. Hidup memang penuh bahaya, tetapi ingat, ada Tuhan yang senantiasa melindungi mereka yang percaya, dan Tuhan akan meletakkan mereka yang percaya dan bersandar kepada Tuhan di bawah kepak sayapnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.